menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Meski tidak ikut campur atas vonis kasus pembunuhan Yosua, Presiden Joko Widodo menghormati vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Presiden pun menilai putusan yang dijatuhkan hakim sudah berdasarkan pertimbangan fakta dan bukti yang ada. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua telah usai. Vonis pun telah dijatuhkan kepada kelima terdakwa. Presiden Joko Widodo yang terus mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua menghormati vonis yang telah diberikan kepada para terdakwa. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cukup adil bagi putusannya, Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati keputusan yang ada. Ya. Sebelumnya, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Majelis Hakim menegaskan tidak ada hal yang meringankan Sambo. Perbuatan Sambo dinilai telah mencoreng institusi Polri. Majelis Hakim juga menyebut kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati tidak terbukti. MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Vonis ini lebih berat dari tuntutan JPU yang menuntut Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, Majelis Hakim memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara. Sama seperti suaminya, Putri menerima vonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Putri dengan hukuman 8 tahun penjara. Terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sementara itu, asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, divonis 15 tahun penjara. Mantan ajudan Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, divonis 13 tahun penjara. Vonis terhadap Kuat dan Riki lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut keduanya 8 tahun penjara. Barada Richard Eliezer menjadi terdakwa terakhir yang menjalani sidang vonis. Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hanya Eliezer yang mendapat vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama di dalam ruang pengadilan, langsung riuh dengan teriakan dari pendukung Richard Eliezer. Terdakwa Richard pun tak kuasa menahan tangis usai mendengar vonis yang dibacakan Hakim Ketua Imam Wahyu Santoso. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Terdakwa Kuat Ma'ruf dijadwalkan mengajukan banding pada 15 Februari, sedangkan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Riki Rizal pada 16 Februari 2023.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Tidak terima dengan putusan hakim, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf, terdakwa pembunuhan berencana Yosua, mengajukan banding. Pengajuan banding dilakukan Ferdi Sambo, Putri, dan Ricky Rizal Kamis kemarin, sedangkan Kuat Maruf mengajukan banding lebih awal. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdi Sambo CS jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Dituntut penjara seumur hidup, Ferdi Sambo mendapat vonis hukuman mati. Sementara Putri Chandrawati yang dituntut 8 tahun penjara divonis 20 tahun penjara. Begitu pula dengan Ricky Rizal, dituntut 8 tahun penjara, divonis 13 tahun penjara. Sementara Kuat Maruf dari tuntutan 8 tahun penjara, divonis 15 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sedangkan sang eksekutor Richard Eliezer divonis paling ringan 1,5 tahun lantaran mengantongi status sebagai justice kolaborator dan mengakui kesalahan serta meminta maaf kepada keluarga korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ferdi Sambo dan kawan-kawan mengajukan permohonan banding atas putusan Majelis Hakim PN Jaksel yang jauh lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa. Bagaimana peluang banding ini? Apakah mampu meringankan atau justru sebaliknya? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang bergabung dari sambungan Zoom semuanya. Saya akan sapa yang pertama, ada Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018. Kemudian ada Bang Erman Umar, kuasa hukum Ricky Rizal, dan juga Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya mau langsung ke Pak Erman sebagai kuasa hukum Ricky Rizal yang sepakat untuk mengajukan banding. Kami ingin tahu Pak, apa latar belakang dan juga pertimbangan sampai akhirnya klien Anda dan tim kuasa hukum sepakat untuk mengajukan banding atas vonis hakim terhadap Ricky Rizal. Itu sejak mulai mulai pertimbangan hakim pada saat putusan itu, pada saat pertimbangan sudah dibacakan, kita sudah menyatakan ini. Nah, sebelumnya juga kita kan sudah mendengar putusan dari Sambo dan Putri. Kita juga sudah menyadari bahwa hakim ini kita tidak bisa berharap. Walaupun kita pahit selama ini, menurut kita, versi kita, persepsi kita dan pandangan kita, fakta persidangan ini harus dibebaskan. Dari kacamata penasihat hukum kita ya. Jadi karena apa? Karena ini dakwaannya ini adalah komision. Jadi ya harus aktif. Oleh karena itu, jadi tidak bisa disamakan dengan misalnya ada aturan yang menyatakan orang yang tidak berbuat. Itu beda. Itu misalnya dalam kasus-kasus makar gitu, atau kasus-kasus misalnya ada orang dalam kebakaran, dalam banjir, nggak kita bantu, itu kita nggak berbuat ya bisa kena. Dalam kasus ini tidak, dan apalagi tidak sesederhana ini. Sederhana ini jangankan menolak Ricky menolak, jenderal-jenderal aja yang bisa menolak. Tapi sebenarnya si Ricky sendiri kan sudah menolak untuk permintaan. Jadi banyak fakta yang menurut kita itu akan kita. Kenapa kita banding? Karena menurut kita putusan hakim ini tidak sesuai dengan apa yang Ricky, begitu juga Ricky menyampaikan, dia dihukum atas sesuatu yang dia tidak berbuat. Oleh karena itu sudah pasti banding. Kalau masalah harapannya, tentu kami berharap majelis hakim banding akan mempertimbangkan hal fakta-fakta hukum yang selama ini tidak dimuat atau kurang lengkap pertimbangan hukumnya. Jadi kalau toh ada pertimbangan hukum yang dibuat majelis, itu pertimbangannya lebih ke mendukung jaksa tanpa mempertimbangkan, atau kalau toh ada pertimbangan yang yang untuk fakta-fakta hukum yang untuk meringankan RR, itu Ricky Rizal sangat tidak cukup. Oleh karena itu kita menganggap putusan ini sangat tidak tepat. Tapi bagaimanapun kita hargai. Ya. Bagaimanapun majelis hakim punya kewenangan memutus ini, berbeda sama kita ya.
Itu, Oke, kita tapi silakan. faktor apa yang paling menjadi pertimbangan utama sampai kemudian tadi Anda mengatakan ada fakta-fakta persidangan yang banyak masih perlu diperdebatkan. Apalagi yang perlu Ya, Pak. diperdebatkan menurut Anda? Nah, sebenarnya ya dari dia majelis sudah memulai sesuatu hal yang misalnya dalam persidangan dia udah prajudes, pertanyaan-pertanyaan, apalagi pada saat kita tidak bisa tampil. Misalnya RR jadi saksi untuk Sambo, RR jadi saksi untuk Ricky, Putri, RR jadi saksi untuk Kuat. Di situ majelis hakim kita tidak bisa aktif, kita di luar, nggak bisa penasihat hukum. Di situ awal-awalnya majelis sudah sangat sudah sangat di luar asas praduga tidak bersalah, menekan gitu. Jadi tidak bisa menurut kita dinyatakan bahwa seolah-olah Ricky Richard ini berbelit-belit. Tidak, dia pada saat tekanan itu jadi jelas dong dia tidak mau terima, sehingga ya berbeda dengan hakim yang menyatakan berbelit. Ya tidak sebenarnya, ya, namun demikian karena hakim sudah memilih menghukum, ya tentu alasan itu disebut gitu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang akan kita ungkap, yang akan sama dengan pada saat di pengadilan pertama. Jadi itu akan kita tuangkan dalam bentuk banding, memori banding. Oke. Jadi sejak diputuskan Sambo dan Putri pun Anda sudah punya keyakinan bahwa ini vonisnya jauh lebih berat ya? Bukan masalah kalau bagi kita ya tidak tepat, bukan masalah berat tidaknya. Kalau berat ya mungkin hukuman yang ya tuntutan jaksa kan 8 tahun. Kemudian berat kan kita waktu pledoi menentang itu dakwaan tuntutan jaksa. Karena banyak asumsi. Itu yang diambil alih oleh pihak majelis. Jadi asumsi itu ditafsirkan fakta-fakta. Tapi itu haknya majelis lah. Oke, itu kita nggak berdebat lagi untuk. Tapi di perjuangan banding kita akan menyatakan itu lagi bahwa fakta-fakta itu tidak sempat dianalisa atau dipertimbangkan oleh majelis hakim. Oke, baik. Sebelum saya akan bertanya ke Prof. Gayus dan juga Pak Fikar, saya sapa dulu ada Bung Martin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Selamat malam, Bang Martin. Selamat malam. Ya, saya ingin langsung juga ke Anda. Meskipun kemudian langkah banding adalah hak ya yang dimiliki oleh klien dan juga kuasa hukumnya begitu ya, menyikapi vonis hakim ini, ada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang mengajukan banding. Sebagai pihak yang juga mencermati dan kuasa hukum dari Yosua Huta Barat, apa tanggapan Anda ketika para terdakwa ini mengajukan banding atas vonis hakim? Yang pertama ya, saya cukup kaget bahwa 4 orang terdakwa ini banding di waktu yang bersamaan. Saya tidak tahu apakah memang tidak sengaja atau memang kebetulan ya. Tapi itu tidak terlalu penting, hanya kaget saja itu. Lalu yang kedua, apa respon keluarga terhadap bandingnya para terdakwa? Kalau untuk 3 terdakwa yang lain, saya pikir banding itu kan tidak selamanya probabilitasnya ya selalu akan lebih menguntungkan. Ada peluang juga untuk naik. Nah ini yang harus diwaspadai, apakah nanti pada saat banding akan dikurangi atau mungkin bebas gitu ya, tapi juga ada kemungkinan juga untuk naik. Nah namun untuk terdakwa Ferdi Sambo memang saya juga mendorong agar banding. Kenapa? Karena posisinya itu adalah divonis hukuman mati ya. Sebagaimana manusia itu punya hak untuk hidup. Oleh karena itu daripada menerima nasib lebih baik banding. Itu wajib. Kalau saya pun jadi Bapak Ferdi Sambo pasti saya banding. Lalu yang ketiga, saya mau mengomentari sedikit tadi yang disampaikan oleh Bang Herman ya. Jadi mengenai pembuktian di persidangan pidana ataupun peradilan, itu tidak bisa kita nyatakan bahwa klien kita benar itu hanya berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan sebagai terdakwa. Coba kita lihat, apa sih terminologi alat bukti keterangan terdakwa? Itu hanya mengikat pada dirinya sendiri. Ya. Tatkala sudah ada pembuktian dari JPU dan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk saat ini setidak-tidaknya kita hormati bahwa memang putusan tersebut benar dan juga wajib dijalani gitu ya. Res judicata pro veritate habeteur. Nah, permasalahan banding ya, memang itu juga hak.
Tapi ya kita ya rasional juga gitu ya, jangan sampai kita membuat suatu statement seakan-akan kita benar, peradilan kemarin itu pembuktiannya salah karena Ricky katanya tidak layak untuk dihukum. Nanti diajukan saja banding, ya kalau memang benar Ricky tidak bersalah, saya yakin pasti prosesi banding ataupun kasasi ataupun upaya-upaya hukum yang lain akan membuahkan hasil. Oke. Itu Baik. saja mungkin respon dari saya. Baik. Terima kasih. Pak Herman ada tanggapan Pak? Pertama ini janjian atau tidak bandingnya, kedua tadi disampaikan oleh Bang Martin Simanjuntak. Ya, oke, pertama masalah banding itu saya pun tidak tahu. Tapi itu tidak jadi urusan, sangat cengeng kita, sangat ini, nggak ada hubungan gitu. Jadi sejak awal kita sudah menyatakan banding secara oral. Tapi persoalannya kan proses banding itu sekarang kan harus ada pernyataan tertulis surat kuasa baru gitu. Oleh karena itu butuh waktu. Sebenarnya hari kedua itu sudah ada surat kuasa, tapi kita telat ke PTSB. Kalau andai kata sama pun tidak ada urusan. Tidak satu tim yang sama dengan pada saat itu. Pihak pihak Sambo atau pihak Kuat atau pihak Putri itu harus jelas itu. Pada saat pernah pihak jaksa menyatakan dalam repliknya seolah-olah tim Ricky Rizal, tim pengacara Ricky Rizal satu dengan Sambo. Sekarang saya jelaskan, saya pernah peringatkan jaksa, saya pernah buat keberatan, tapi saya nggak menyebut somasi karena sesama penegak hukum ya. Saya ingatkan peringatan, itu keliru Anda menyatakan seolah kami satu tim hukum yang sama. Nah, sekarang kembali, kalau masalah banding yang sama, itu semua orang berjuang atas atau perlawanan terhadap putusan. Itu hal yang wajar. Jadi itu perlu catatan. Yang kedua, masalah keterangan. Mungkin Martin, ya tentunya. Suaranya hilang ini Pak Herman. Pak Herman, halo Pak, suaranya termute Pak Herman. Pak Herman termute Pak suaranya. Oke, sambil kita nanti akan perbaiki komunikasi dengan Pak Herman, saya ingin minta pandangan atau perspektif dari kacamata masing-masing dari Prof. Gayus dan juga Pak Fikar. Mungkin Prof. Gayus, terlebih dahulu Prof. Gayus, apa yang Anda lihat Pak dari upaya banding yang dilakukan oleh keempat terdakwa lain selain Eliezer ini? Kita mesti tahu apa itu tujuan banding. Apa itu banding? Banding itu satu instrumen kontrol. Kalau terjadi terutama putusan yang sangat berbeda ke atas atau ke bawah, itu banding diperlukan. Tentu persyaratan banding, kasasi, dan PK itu berbeda-beda. Ya. Kalau di tingkat banding, saya setuju dengan Pak Umar. Pak Herman? Pak Herman ya. Memang ada. Ini kan jangan prejudice dong, jangan kalau orang berbeda langsung disalahkan. Ini kebebasan, terutama bagi lawyer yang bertanggung jawab atas mengemban amanat dari orang yang mencari keadilan melalui yang bersangkutan. Tentu adanya kekurangan pertimbangan menurut yang bersangkutan, dan itu salah satu celah untuk melakukan kontrol tadi. Ya, apakah JPU kurang pertimbangan mengajukan tuntutan, apakah hakim kurang pertimbangkan. Nanti di tingkat kasasi atau MA itu malah dengan berbagai lagi, apakah ada kelalaian hakim yang nyata, apakah ada hal yang belum sangat sama sekali disentuh dipertimbangkan sebagai novum. Itu ada berbagai kriteria secara spesifik ditentukan. Jadi kalau saya bilang sepaham, ya tentu dirasakan oleh yang bersangkutan, bukan oleh pihak lain, pihak korban atau pihak yang lain. Jangan campuri dong. Ini kan urusan dari orang Pak Herman yang mendapatkan amanah permintaan bantuan hukum. Beliau pasti merasakan itu. Berarti ini ada kekurangan pertimbangan hukum yang perlu. Ini terbuka loh, bukan di bawah meja atau ini di panggung belakang. Ini betul-betul fairness. Ini mengajukan keberatan dalam bentuk banding, yaitu satu sistem kontrol yang sah diatur oleh hukum acara. Ini harus satu lurus, tidak boleh prejudice, tidak boleh ada orang yang menyalah-nyalahkan orang yang berbeda, ada nuduh-nuduh ini pembelanya terdakwa utama. Seperti itu saya dengar itu, tapi jangan ya.
tidak baik untuk catatan masa depan peradilan yang kita inginkan untuk adil, ya, fair trial. Jadi semua pihak silahkan dengan pandangannya, terutama yang berkaitan dengan tugasnya. Demikian, moderator. Demikian, Pak. Jadi silakan semua pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan banding, dan itu harus ditelaah lagi kemudian apa tujuan dari banding, itu yang tadi juga Prof. Gayus Boleh saya tekankan tambah lagi. sedikit? Ya, silakan, Pak. Iya, jadi gini, kita tidak pernah menghalangi ya, siapapun mau banding silakan, itu hak hukum. Tadi saya sudah disclaimer di depan. Namun yang saya tahu bahwa implikasi ataupun rewards ataupun punishment ya, itu bisa naik ataupun turun. Yang saya kritik itu bukan masalah prosesi banding, tapi ketika Bang Herman mengatakan ya, Ricky itu dihukum atas apa yang dia tidak perbuat gitu ya. Ini yang saya kritik, karena sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya yang mengatakan bahwa Ricky itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Nofriansyah Huta Barat. Apakah saya punya hak untuk mengkritik pernyataan tersebut? Tentu punya. Kenapa? Karena saya kuasa hukum dari keluarga almarhum. Itu aja udah simpel. Ya, tapi terima kasih. Itu putusan itu, ya kita hargai putusan hakim. Tapi ini sudah sangat terbuka. Publik membuka semua. Bukan berarti kita kalau selama tidak, kita cukup mengajukan banding, pernyataan banding. Tidak perlu kita bicara yang lain-lain. Apalagi putusan itu diucapkan juga sama Ricky, bukan hanya penasihat hukum. Saya merasa putusan ini, jadi putusan ini tidak sesuai dengan apa yang saya tidak melakukan apa yang itu kan haknya dia dong. Ya kan? Baik. Haknya dia. Ya. Oke, Bapak-Bapak. Saya ke Pak Fikar dulu ya. Pak Fikar, bagaimana Pak Fikar membaca langkah vonis banding yang dilakukan oleh keempat terdakwa ini? Ya, itu menurut saya sesuatu yang wajar saja ya, karena dalam mekanisme peradilan kita memang ada 3 tingkat, 2 tingkat maksud saya. Ya, ada 2 tingkat. Pertama itu memeriksa fakta, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dan tingkat yang terakhir itu adalah memeriksa penerapan hukumnya. Nah, kalau orang tidak puas dengan keputusan pengadilan negeri, ya itu tadi, ya pasti disediakan masih bisa bertanding mengenai fakta. Hanya saja pada kenyataannya itu kurang dimanfaatkan. Maksud saya, ketika orang banding ya banding saja hanya pakai memori banding gitu. Padahal di tingkat banding itu masih boleh diperdebatkan mengenai fakta. Mau nambah saksi pun boleh gitu. Mau nambah saksi yang mendakwa atau saksi yang meringankan atau bukti lain boleh di tingkat pengadilan tinggi itu. Nanti pengadilan tinggi teknisnya apakah dia menyelenggarakan sendiri atau dia menunjuk kembali majelis yang menyediakan di pengadilan negeri. Nah, itu soal teknis gitu, soal pelaksanaannya gitu. Tetapi boleh 2 level peradilan ini adalah peradilan yang mengadili fakta, ya, yang mengadili peristiwanya gitu. Nah, kecuali nanti kalau sudah kasasi cuma menilai penerapan hukumnya saja. Nah, jadi menurut saya terdakwa boleh ya mengajukan banding, bahkan menurut saya juga boleh mengajukan saksi tambahan di tingkat banding itu, ya, saksi yang meringankan tambahan atau bukti-bukti lain yang memang bisa meringankan gitu. Ya. Kalau yang sudah dibawa jaksa, ya, yang kemudian diperiksa kemarin, ya itu udah selesai. Maksud saya boleh diutik, tapi maksud saya sama seperti dengan perkara perdata, umpamanya kalau penggugatnya mengajukan bukti A, dia lawan B, A1 tambah juga B1, begitu loh. Nah, begitu juga dengan pidana kalau menurut saya. Kalau jaksa sudah mengeluarkan membuktikan dengan para saksi, kemudian terdakwa juga membawa saksi yang meringankan dalam pengertian yang bisa membantah dakwaan jaksa, ya boleh. Nah, 2 tingkat peradilan ini menyediakan forum itu, gitu. Jadi dua-duanya masih memeriksa fakta. Saya kira Prof. Gayus lebih tahu karena dia sempat juga menjadi praktisi di dalam peradilan gitu. Nah nanti saya sedikit. Ya, kita break dulu Bapak. Kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Saya juga akan tanya ke Pak Gayus, ke Prof. Gayus nanti. Ini kan tentu langkah banding diambil karena vonis hakim ya. Bagaimana Anda melihat vonis hakim ini dan apakah dengan vonis ini Anda melihat memang perlu keempat terdakwa ini untuk mengajukan langkah banding? Tapi kita jawabnya nanti, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kami break, kami akan segera kembali sesaat lagi.
kami lanjutkan dialognya mengenai vonis ataupun banding yang diajukan oleh keempat terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. Masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya ke Pak Gayus sekarang. Pak Gayus, ini kan tentu vonis banding berangkat dari vonis hakim. Anda sendiri kalau kita melihat ke belakang, bagaimana Anda melihat soal vonis ini dan langkah banding yang diambil ini, apakah menurut Anda memang tepat untuk dilakukan? Ya, sebelum saya mencoba menganalisis putusan hakim, saya akan mengatakan bahwa bukan semua terdakwa dan kuasa hukumnya, tapi JPU, jaksa juga mempunyai hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban, hak ketika dia akan memutuskan, kewajiban mengenai ketentuan. Nah, kalau terjadi hal-hal yang sifatnya jarak ke atas ke bawah, terlampau tingginya putusan dari tuntutan atau sebaliknya terlampau rendahnya, itu jaksa punya kewajiban untuk mempertimbangkan secara adil apakah perlu upaya kontrol tadi sebagai kontrol atas ininya profesionalitas dia. Kalau saya bilang begini, dia tidak profesional, artinya ada yang kurang yang perlu diperbaiki. Nah, kurang itu akan dibahas, akan diputuskan oleh pengadilan, bukan oleh internal dia sendiri. Tidak ada jaksa itu diadili karena salahnya tuntutan, tidak ada. Itu hak tadi. Tetapi kalau dia secara netral akan menilai apakah iya ya, kok saya nuntut 19 tahun kok diputus sedikit, kok saya nuntut seringan kok diputus terlampau tinggi begini. Dia punya hak untuk sekaligus kewajiban untuk memakai kontrol ini. Sistem kontrolnya adalah banding. Pihak lain yang menilai akan tetap seperti itu atau akan berubah. Di sini fairness dari seorang upaya penegak hukum, itu dulu yang pertama. Nah, kedua, kalau diminta saya mencoba untuk menganalisis, ya saya pikir itu saya katakan hak saja yang lebih menonjol dari majelis lengkap ini untuk sepakat, bukan hanya ketua sebenarnya. Ini kan masalah kesamaan. Nanti kalau tidak kita bisa lihat pada petikan putusan ya, apakah ada dissenting, apa ada concurring. Kalau dissenting berarti memang setelah atau putusan itu bisa berbeda-beda. Nah, nanti akan diikuti. Hakim itu punya catatan. Kami di Mahkamah Agung itu ada ketentuan yang boleh buka itu hanya ketua Mahkamah Agung. Tidak ada orang boleh membaca apa yang saya pertimbangkan menurut pikiran saya dan majelis yang lain. Nah, oleh karena itu disebut sebagai staff blood. Staff blood itu buku yang hanya dimiliki dan boleh dibaca oleh ketua Mahkamah Agung. Ada apa ini terjadi kok sampai demikian? Itu apa perlu ditambah majelis? Yang penting ganjil sampai 5, sampai 7, pernah 9 ketika masalah Bulog. Nah, ini pimpinan yang tertinggi itu ketua itu akan menilai. Kemudian kalau memperhatikan ini, tentu nanti kalau saya bicara seringkali saya itu diprejudis, diduga buruk, wah ini ada kepentingan apa tidak ya. Saya tidak ada kaitan dengan satu orang pun dalam perkara ini, secara khusus maupun secara langsung, secara tidak langsung. Nah, begini, ini ada beberapa faktor sebenarnya kalau secara jujur saya amati, ini juga ada tekanan publik di sini. Banyak tekanan publik yang harus diakui betul apa tidak, dan sejarah nanti akan mencatat ya berbagai kekuatan-kekuatan di masyarakat yang menjadikan kalau hakim ini manusia biasa, dia akan terpengaruh, dia akan takut. Nah, kalau takut sampai harus dipindahkan pengadilannya. Tapi ini bagi saya bukan tenaga fisik, ini tekanan-tekanan berbagai kewenangan. Ya, sebut saja ada sekelompok orang kampus menyebut dirinya aliansi guru besar kampus Indonesia misalnya. Ini membuat surat bagus-bagus saja tujuannya agar mengingatkan, agar memberikan pandangan, ini bagus. Tetapi kalau ditujukan kepada majelis hakim, ya ini akan merupakan hal yang berbeda. Kenapa tidak ke MA? Kenapa tidak ke Komisi Yudisial? Kenapa tidak ke KPN-nya? Nah, ini bagi saya merupakan hal yang juga perlu mendapat perhatian, sehingga manusia biasa yang memangku jabatan pemutus ini ya tentunya terpengaruh, paling tidak ya mudah-mudahan mentalitinya kuat ya. Kalau tidak ini akan mengaruh. Masih ada lagi, ada tayangan-tayang video bahwa ketua majelis katanya bercakap-cakap tentang isi putusan kepada seseorang wanita. Itu bisa diikuti. Saya tidak membenarkan itu karena Mahkamah Agung telah membentuk tim khusus, tetapi tidak disampaikan ke publik.
sudah atau belum. KAY membentuk tim juga yang saya tahu beritanya seperti itu. Bahkan Pengadilan Jakarta Selatan juga membentuk untuk mengklarifikasi apakah ini editan atau asli atau apa. Ya, ini merupakan bagi saya, pandangan saya ada beberapa tadi itu. Demikian. Oke, tapi Anda melihat ada tekanan publik yang akhirnya ini cukup mempengaruhi vonis begitu ya kira-kira Pak Gayus ya? Kalau itu ada, kan ini belum tentu ada. Ya. Artinya apakah betul informasi itu betul? Oke, ada tanggapan dari Anda, Bang Martin? Ya, yang pertama ya, mengenai video, saya pikir itu udah clear ya. Saya sudah mendengarkan dan melihat 2 video tersebut. Saya cermati baik-baik, saya dengarkan baik-baik. Memang caption yang ditulis ya, seakan-akan ada pembicaraan yang sudah men-setting vonis, dan percakapan tersebut adalah antara Ketua Majelis Hakim ya, dengan salah satu Jenderal Bintang 3 itu. Saya coba cermati berkali-kali sampai dengan belasan kali, tidak ada mengatakan vonis seumur hidup, tidak ada suara Bapak Jenderal Bintang 3 tersebut, dan bahkan ketika saya ketemu Jenderal Bintang 3 tersebut ya, saya konfirmasi loh, itu benar Bapak telepon? Enggak, bukan. Dan ini kan sudah ditangani ya, dan hasilnya saya yakin sudah ada. Untuk pihak-pihak yang berkepentingan saya pikir bisa memfollow up itu. Ya, apalagi lawyernya Kuat Ma'ruf yang secara resmi melaporkan yang mulia Iman Wahyu ya ke KAY kalau nggak salah, itu bisa di follow up. Nah, lalu yang kedua mengenai sahabat peradilan, ini kan ada landasan hukumnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau menurut pendapat saya sih ini bukan tekanan, apalagi ditegaskan dengan pertimbangan hakim ya pada saat membacakan putusan terhadap terdakwa Eliezer, kan di situ Majelis Hakim mengatakan bahwa sahabat peradilan itu ada legal standing-nya, ada dasar undang-undangnya, dan bukan merupakan bentuk intervensi ataupun tekanan kepada kemandirian hakim. Nah, saya pikir kita berpatokan pada itu saja kalau menurut pendapat saya. Demikian. Oke, sebelum saya ke Pak Fikar. Saya menanggapi sedikit saja ini. Ya, silakan Pak. Pak Martin ya. Itu tentu kalau tidak ada ya kita bersyukur. Ya nanti catatan sejarah lah yang akan menentukan. Tapi mengenai video itu bukan itu maksud saya. Ada video dengan perempuan. Tegas-tegas membahas masa ini saya juga dengar juga. Nah itu diklarifikasi. Kalau sudah ya kita bersyukur. Tapi kita kan melihat faktanya. Mahkamah Agung menjanjikan akan membentuk tim khusus. KAY juga begitu, apakah sudah? Hanya itu bagi saya nggak ada kepentingan dia mau dijadikan masalah atau tidak masalah, ya itu silakan saja lah, nanti publik yang menilai. Oke, sebelum saya ke Pak Fikar, saya mau ke Pak Herman dulu. Pak Herman, ada tambahan dari Anda Pak? Ya, pertama tadi saya sedikit nanggapin Pak Fikar ya, masalah kalau banding ini ada peluang bukti dan saksi, karena judek faksi gitu ya, itu benar. Tetapi kita melihat tidak memerlukan. Kenapa? Karena sudah cukup tersaji fakta persidangan dan bukti yang kita sampaikan, hingga menurut kita penilaian kita berbeda dengan majelis. Itu jadi itu persoalannya. Kemudian kenapa kita tidak mau? Kecuali mungkin pada saat PK itu bukti baru gitu. Tapi sekarang kita udah sangat cukup. Yang keliru adalah ya artinya kita tidak boleh juga terlalu ini, kita hargai putusan majelis. Tapi dari pledoi kita sudah menyampaikan bahwa hal-hal seperti itu harusnya menuju putusan itu klien kami dibebaskan supaya menghindari kita terhindar dari peradilan sesat. Peradilan sesat dari versi kita. Jadi silakan yang lain menilai bahwa kita tidak tepat, silakan. Begitu juga majelis kita hargai. Tapi kita menganggap beberapa kali kita menyampaikan bahwa kita berharap dalam putusan ini, dalam putusan perkara sebelum diputus, kita berharap berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang salah silakan dihukum, yang mendapat isi silakan diringankan, ya kan, sesuai aturan ya. Tetapi yang tidak kuat, yang tidak tepat, yang sudah menolak, yang tidak punya niat, harusnya dibebaskan. Di awal kita seperti itu. Jadi makanya kenapa kita juga cukup lantang bertahan seperti itu. Yang kedua, saya menanggapin masalah
apa yang disampaikan Pak Gayus tadi, sahabat pengadilan gitu ya, yang menyampaikan surat ini menurut kita ya harusnya bagaimanapun ahli-ahli hukum juga harusnya punya pandangan bahwa hakim harusnya jangan diintervensi terlalu pakai tertulis. Tapi ya itu sekarang kan perkembangan situasi kan berbeda, sehingga nggak ada lagi batas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya kayak sidang-sidang terbuka itu, kalau kita itu kan membuat saksi bisa saling melihat. Padahal kalau dalam prinsip KUHAP kan saksi tidak boleh saling mendengar. Nah, kalau terbuka sidangnya kan bisa mendengar itu. Begitu juga lah fakta-fakta persidangan ini menurut kita. Ya kita berharap majelis walaupun di ini nggak merasa seperti yang Pak Gayus bilang supaya dia tetap bertahan. Tapi saya malah merasa ya, tidak rasanya ini penilaian ya nggak disalahin. Kita kan berdebat, kita menyampaikan terbuka sekarang. Wajar, ini kan sudah dibuka. Kalau masalah hak putusan kita hargai, tapi kita merasa ya tidak tertutup kemungkinan majelis pengaruh, dan itu ya merasa terganggu juga kita gitu, bahwa para ahli hukum gitu kan harusnya nggak boleh mengintervensi peradilan tulis gitu ya, cukup umum aja gitu. Jadi ya udahlah, semua mungkin banyak hal yang lain kita nggak tahu. Jadi bukan hanya opini publik masyarakat, kita hargai masyarakat bagaimanapun. Ya ini udah menjadi perhatian masyarakat. Perhatian penyebabnya apa? Karena terjadi hal-hal yang tidak baik pada saat proses awal-awal polisi menangani ini. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi terakhir kita hargai polisi bisa menangani penyidik, Polri bisa menangani proses ini. Tapi akhirnya tentu dengan perhatian masyarakat yang luas, itu kita hargai. Terima kasih. Baik, menarik Pak Herman. Saya ke Pak Fikar. Apalagi yang ingin ditambahkan Pak Fikar, atau begini juga, kalau kemudian ini mau mengajukan banding, menurut pandangan Anda apa saja kemudian yang perlu disiapkan oleh masing-masing kuasa hukum untuk memasuki fase berikutnya dalam banding nanti? Iya, dalam perkara pidana itu kan yang berhadapan negara dengan terdakwa, ya terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Nah kalau banding, ya apakah negara yang banding atau jaksa yang banding, ataukah terdakwa yang banding? Tuh, yang pasti dua level peradilan ini, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, itu masih memeriksa fakta, gitu. Artinya di dua level peradilan ini, masing-masing pihak masih punya hak untuk mengajukan saksi tambahan, ahli tambahan, atau alat bukti tambahan yang lain. Nah, cuma kecenderungannya memang saya lihat jarang dimanfaatkan ya ketika perkara ini sampai di pengadilan, jarang dimanfaatkan. Tapi ada juga ya, ada teman-teman atau pihak-pihak yang juga bisa memanfaatkan. Nah, kan teknisnya kan bisa dua. Apakah pengadilan tinggi bersidang sendiri ya, atau dia menunjuk kembali majelis yang di pengadilan negeri untuk menjidangkan kembali dengan dengan pesan atau dengan petunjuk ini yang diperdalam, ini yang digali dan sebagainya gitu. Ataukah dia menyelenggarakan sendiri? Itu teknis, itu sudah terjadi dua-duanya ya, di dalam praktek sudah terjadi dua-duanya. Nah, saya kira itu yang bisa dimanfaatkan baik oleh jaksa penuntut umum mewakili kepentingan umum negara maupun oleh terdakwa dan pengacaranya gitu. Nah, karena begitu masuk umpamanya pada level kasasi kan sudah tidak ada lagi ya, meskipun banyak juga pengacara yang iseng di kasasi pun masih dimasukkan debat mengenai fakta, bahkan ditambah buktinya gitu. Masih banyak juga yang spekulatif seperti itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu usaha namanya. Barangkali ada hakim yang bijaksana gitu. Baik, kita break dulu Bapak. Nanti di segmen terakhir kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana peluang banding para terdakwa ini? Apakah ini justru bisa lebih berat atau justru bisa lebih ringan? Kita jeda dulu. Kita masuk ke segmen berikutnya terakhir. Usai jeda berikut, tetap bersama kami di MNC News.
Kita ke segmen terakhir, masih bersama dengan beberapa narasumber. Sayangnya Bung Martin Simanjuntak harus meninggalkan dialog terlebih dahulu karena ada agenda yang lain. Saya lanjutkan bersama dengan Pak Fikar, Prof. Gayus, dan juga Pak Herman. Saya mau ke Pak Fikar sekarang. Pak Fikar, yang jelas kemudian banding ini nanti bisa lebih berat, bisa lebih ringan. Bagaimana Anda membacanya ini soal kemudian apakah ini bisa lebih besar peluangnya, lebih ringan, atau justru sebaliknya berkaca dari persidangan yang sudah berlangsung kemarin? Ya, saya kira setiap pihak ya di dalam persidangan pidana itu boleh dia menilai apakah perjalanan persidangan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya ya, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan pendapat maupun keberatannya gitu ya. Nah, demikian juga dari pihak negara ya, jaksa, saya kira dia memang karena mandatnya ya membela kepentingan umum, menegakkan hukum ya, maka dia juga bisa mengerahkan segala upayanya untuk membuktikan bahwa memang kejahatan itu terjadi gitu. Nah, jadi peradilan inilah yang menurut saya arena untuk memverifikasi gitu apakah sebuah peristiwa itu memang terjadi karena kesengajaan memang gitu ya, ataukah memang sebuah kebetulan saja. Nah, itu nanti yang akan diperiksa oleh hakim pada level yang paling bawah, yaitu fakta-faktanya gitu ya. Nah, kemudian dari fakta itu akan diterapkan penerapan hukumnya juga gitu. Nah, kalau ada pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan di level pertama ini ya, seperti juga di peradilan lain gitu, maka ya saya kira sistem kita sudah menyediakan bahwa peradilan fakta itu selalu 2 tingkat gitu ya, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, atau di jenis peradilan lain pun seperti itu sama ya, tata usaha negara juga 2 tingkat ya, semua yang memeriksa fakta itu 2 tingkat karena untuk memverifikasi fakta-faktanya. Nah, di level akhir ya, itu Mahkamah Agung ya, dialah yang akan memeriksa apakah di 2 tingkat ini para hakim sudah menerapkan hukum dengan benar, menerapkan hukum dengan baik gitu ya. Nah, itu yang akan dinilai gitu di tingkat kasasi. Nah, bahwa ada perkembangan baru umpamanya di hukum pidana ini, kita juga mengenal lembaga yang namanya peninjauan kembali yang akan memeriksa keseluruhan level pemeriksaan ya, baik dari level pemeriksaan yudek faksinya, fakta-faktanya maupun juga penerapan hukumnya. Nah, sampai pucuk itulah kemudian peradilan kita harus kita terima sebagai satu kenyataan atau sebagai satu pemecahan dari satu persoalan yang hidup di dalam masyarakat. Saya kira begitu. Oke. Dan yang jelas ini kemudian bisa lebih berat, tapi bisa juga lebih ringan. Kira-kira kan begitu ya. Nanti kita akan kalau kita bicara soal banding ini ke depan. Nah, kalau dikembalikan pada vonisnya, tentu saja masing-masing kewenangan punya kebebasan. Prinsipnya kan kekuasaan kehakiman itu bebas, ya. Bebas, dia tidak boleh dipengaruhi atau oleh kekuasaan apapun ketika dia bekerja. Bekerjanya adalah memutuskan satu perkara, ya, dalam konteks perkara pidana adalah menghukum para pelakunya atau bahkan membebaskan atau melepaskan kalau memang alat buktinya tidak mencukupi, kan begitu. Nah, karena itu peradilan selalu terdiri dari beberapa tingkat, karena harus dikontrol juga. Belum tentu benar ya tingkat pertama atau tingkat kedua. Nah, bahkan umpamanya di paling akhir pun ada lembaga yang namanya peninjauan kembali, itu akan memeriksa secara keseluruhan, baik perdebatan mengenai faktanya maupun juga penerapan hukumnya. Di peninjauan kembali itu akan diperiksa seluruhnya. Begitu. Baik, saya ke Pak Herman, terakhir ke Prof. Gayus nanti. Pak Herman, sudah siap juga artinya dengan konsekuensi mengajukan banding ini, apa yang akan tim kuasa hukum siapkan untuk kembali maju ke tingkat yang lebih tinggi lagi nih? Pak Herman, tampaknya termute lagi, Pak Herman. Oke, bisa diperbaiki terlebih dahulu. Pak Herman, halo Pak.
Halo. Oke, sudah bisa ada Pak? suara saya? Sudah ya? Oke, silakan Pak Suara saya Herman. udah dengar? Sudah bisa mendengar Pak? Ya udah ya. Jadi karena kita banding udah jelas kita pengen membatalkan itu putusan. Pengen merombak itu putusan sesuai dengan apa yang kita perjuangkan pada saat pertama. Jadi kita pengen konsisten. Andai kata misalnya tentunya pertimbangan yang kita lakukan ya semua yang kita buat di pledoi yang tentunya kita kan belum mendapatkan putusan sekarang. Kita mendengarkan sepotong belum lengkap kan nggak dibaca secara utuh, ya kan? Oleh karena itu nanti kalau kita udah mendapatkan putusan itu yang lengkap, kan kemarin itu kan baru pernyataan banding, ya kan? Pernyataan banding. Sementara kita belum ada yang lengkap kita nilai itu apa, tapi prinsipnya kita udah tahu lah apa majelis hakim yang menyatakan kesalahan Ricky misalnya. Semua ungkapan yang dianggap terbukti itu menurut kita yang tidak tepat, ya akan kita urai dalam memori banding kita bahwa apa yang disampaikan, misalnya masalah unsur-unsur masalah dianggap terbukti, menurut kita itu sebaliknya tidak terbukti dari awal sudah menolak. Jangan dikira seolah-olah bahasa tidak tegas itu kan ya. Jadi saya nggak mau terlalu campur masuk lagi nanti seolah-olah menilai itu. Tapi yang jelas fakta-fakta itu akan kita ungkap dalam bentuk uraian cara memori banding. Bahannya itu juga, tinggal adukannya, adonnya yang kita ini. Mungkin mana yang kita perkuat, membantah putusan majelis, dan mana yang kita anggap tepat gitu. Oleh karena itu, ya pasti kita berharapan kita majelis hakim banding akan memperbaiki putusan ini. Apakah pakat dengan kita, setuju dengan pihak Ricky Rizal, kita minta bebas, atau bagaimana? Itu kita serahkan kewenangan kepada majelis hakim tinggi. Oke, termasuk konsekuensi ini bisa jadi lebih berat lagi dari vonis hakim yang sudah diputuskan. Ya tentunya itu konsekuensi itu ada kalau udah namanya banding, ya tentu kan biasa kan hal bisa tetap, bisa naik, bisa bebas. Ya. Tapi peluang itu saya lebih meyakini mungkin lebih turun kalau tidak dinyatakan bebas. Ya, harapan kita bebas. Oke, dan saya yakin juga tentu ketika sudah memutuskan untuk banding ini sudah dipertimbangkan sangat matang dan sedemikian rupa segala konsekuensi yang ada ya Pak Herman. Saya ke Prof. Gayus terakhir. Prof, bagaimana kalau kita melihat nanti banding ini kalau kemudian di persidangan kemarin mungkin ada pandangan ini ada tekanan dan lain sebagainya, apakah Anda melihat di banding nanti ini mungkin bisa lebih berbeda, bisa lebih objektif lagi, atau Anda melihat juga ini ada peluang yang sama-sama besar ini, bisa lebih berat, bisa lebih ringan? Jadi ketentuan untuk Hakim Agung ini menilai ketika di proses di kasasi dan di PK itu semua Hakim Agung yang di kamar pidana yang terlibat di kamar saya. Tetapi kan tidak boleh mengulang yang sudah memeriksa di ketika kasasi, tentu tidak boleh lagi mengadili di tingkat PK, hanya itu ya. Tetapi apa sih yang dipandang oleh hakim ini menjadi perhatian ya. Di Mahkamah Agung ini di kamar, semua kamar ya, itu total itu 10.000 masuk dari PN dan PT seluruh Indonesia. Nah artinya apa? Padatnya seperti itu kan ditangani hanya oleh 50-an orang ya. Undang-undang meminta 60 tapi hanya mampu sampai saat sekarang 50-an. Bahkan ketika saya itu pernah ketika periodik saya di sana itu bukan periodik sebenarnya jabatan ya, masa sampai pensiun itu pernah sampai dengan lebih dari 10.000. Ya mau tidak mau kami sehari harus paling kurang tiga perkara harus kita adili. Nah ini tidak terlampau sulit ya karena kita punya pedoman. Pedoman apa yang diperhatikan pertama adalah konsepnya memang kami ini iudek iuris yang hanya memeriksa penerapan hukum. Prakteknya nggak mungkin penerapan hukum itu berdiri sendiri, tentu ada faktanya. Jadi kami memegang 2 bendel, termasuk bendel dari iudek faksi PN dan PT. Di sana kita punya konsep yang menjadi umum adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis.
Ini yang diperhatikan itu saja sebenarnya. Apakah sudah betul hakim di tingkat PN dan PT itu memperhatikan kebenaran itu? Apa itu kebenaran yuridis? Yuridis pasti sudah benar, dibuat oleh DPR itu sangat sempurna ya. Malah ada unsur HAM di situ. Harus kebenaran hak asasi manusia. Namun penerapannya seringkali itu bukan kami memeriksa sebagai penerapan saja, kita memeriksa kebenaran itu dengan penerapannya. Misalnya apa? Kalau dikatakan ini pembunuhan berencana, sudah itu unsurnya memenuhi. Hakim di tingkat PN itu boleh menggunakan itu langsung dengan serat mat. Itu maksud saya. Tetapi di tingkat yudek yuris mesti mempertimbangkan apa sih dasar dari perencanaan itu. Jadi unsur terpenuhi, kebenaran yang lain juga perlu mengimbangi. Sosiologi sama. Apakah kebenaran sudah memberi dukungan, memprotes, membentuk kekuatan untuk melawan hukum? Hakim juga tidak bisa apa-apa, ya terima saja itu tekanan dari sosiologi, tetapi harus dibandingi dengan kebenaran legal justice. Jadi sosiologi itu keadilannya harus diimbangi juga seperti mata uang. Kami harus mempertimbangkan di samping teriaknya masyarakat juga kebenaran dari hukumnya. Itu keseimbangannya. Filosofis itu harus punya nalar-nalar yang seimbang. Nalar bagi seorang hakim di tingkat Mahkamah Agung yang bisa benar-benar memberikan nalar, ya bukan pikiran. Nalar itu satu step di atas pikiran. Itu idealnya begitu. Bahwa adakah pelanggaran, tetap ada, karena masyarakat belum lama ini 2 hakim agung di OTT. Contohnya itu saya akui. Kami ini orang ya, yang penuh dengan kelemahan. Tentunya ada kalanya melakukan pelanggaran, toh ada. Jadi jangankan di PN harus kita puja-puja seperti itu atau kita hormati setinggi-tinggi langit, ya itu tidak. Karena manusia, Pak. Manusia penuh dengan kelemahan yang nanti ada tahapan koreksi. Di tingkat PT koreksinya masih yudek yuris, masih fakta-fakta. Di tingkat Mahkamah Agung itu penerapan hukum seperti yang Pak Sekar Hajar tadi sampaikan. Jadi peluangnya sama-sama besar ya Pak, peluang bisa lebih berat, bisa lebih ringan. Sikatnya begitu ya Prof Gayus. Tapi yang penting adalah kalau terjadi ada kekurangan pertimbangan itu, yang ada istilah kami all voldoende. Mahkamah Agung mengadili sendiri. Artinya apa? Membatalkan. Tapi saya katakan 70% itu, kalau enggak kerja kami apa? Di atas 50% itu yang terjadi bahwa kita mesti mencampuri. Menarik. Secara fakta ya. Kita akan tunggu nanti bagaimana tahapan berikutnya ini dan proses bandingnya akan disiapkan. Tapi mari kita sudahi dialognya. Mudah-mudahan dialog malam hari memberikan perspektif yang cukup luas kepada masyarakat mengenai langkah banding yang diambil oleh Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Putri Chandrawati. Terima kasih banyak Prof Gayus, Pak Fikar terima kasih banyak, Pak Herman terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat malam, terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Malam Pak Gayus, malam ya, Pak. Dan usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.